Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Atianur Rahman dari kelas 10 Al-Biruni. Pada kesempatan kali ini saya mengerjakan tugas pengayaan sosiologi. Saya akan menjelaskan apa itu sosiologi. Secara etimologi, sosiologi dari kata lat sosios yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu. Merujuk pada dua kata tersebut, makna sosiologi adalah ilmu tentang teman. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sosiologi mempunyai 6 hakikat, yaitu yang pertama, sosiologi termasuk ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang murni, bukan ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Yang kelima, ilmu sosiologi adalah ilmu rasional. Yang keenam adalah ilmu sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum. Berikutnya, sosiologi mempunyai 4 ciri-ciri. Berikut ciri-cirinya. 1. Sosiologi bersifat empiris atau dapat dilihat langsung. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis atau sebab akibat. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif atau mengembangkan teori. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-kritis, tidak melihat baik dan buruknya. Selanjutnya, ilmu sosiologi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial, yang berarti mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuan mengatasi kemungkinan munculnya masalah terjadi perubahan. Yang pertama, perubahan sosial merupakan alat mengetahui perubahan yang terjadi. Yang kedua, disusun secara faktual. Dan yang ketiga, mengantisipasi berbagai masalah. Fungsi sosiologi yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Yang pertama, mempertimbangkan gejala sosial. Yang kedua, memahami pola tingkah laku. Yang ketiga, bersikap hati-hati dan berpikir rasional. Yang keempat, melihat perubahan tingkah laku. Dan yang kelima, memahami simbol, kode, istilah yang jadi objek peneliti. Fungsi sosiologi yang ketiga adalah fungsi sosiologi dalam pembangunan. Ada 3 poin di dalam fungsi berikut. Yang pertama, tahap perencanaan, yang berarti mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memerlukan data lengkap. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap kekuatan sosial. Yang ketiga, tahap evaluasi, analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan dinilai dari evaluasi. Fungsi sosiologi yang terakhir adalah fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Fungsi berikut mempunyai 3 poin juga. Yang pertama, metode antisipasi, bersifat mencegah atau mempersiapkan untuk sesuatu yang terjadi. Yang kedua, metode represif, merupakan tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Yang ketiga, metode restitutif, memberikan penghargaan kepada seseorang yang menaati hukum. Berikut 4 peran sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiologi sebagai praktis. Dan yang keempat, sosiologi sebagai guru pendidik. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup pengayaan sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.